Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Adapun yang menjadi nas khotbah untuk kita hari ini diambil dari kitab Bilangan 15 ayat 17 sampai 21. Seperti ini bunyinya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah adalah persembahan khusus buat Tuhan. Dari namanya saja jelas bagi kita bahwa persembahan ini adalah persembahan terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam kitab suci, persembahan ini disebut juga dengan persembahan unjukan, berupa bagian terbaik dari persembahan orang Israel yang diunjukkan kepada Tuhan. Jikalau persembahan itu lembu, kambing atau domba, maka bagian dada dan paha kanannya menjadi persembahan khusus untuk Tuhan. Jika persembahan itu tepung jelai, maka tepung jelai itu haruslah tepung jelai yang mula-mula. Persembahan khusus ini menjadi bagian Imam Harun dan anak-anaknya turun-temurun. Jadi Imam Harun dan keturunannya tidak lagi mendapat bagian tanah Israel, karena bagian Allah atau persembahan khusus adalah bagian Harun dan anak-anaknya turun-temurun, sama seperti Lewi yang tidak lagi mendapat bagian tanah Israel, karena persembahan persepuluhan adalah bagian Bani Lewi. Pada gereja kini atau gereja sekarang ini, persembahan khusus yang seperti ini dan beberapa persembahan lainnya tidak lagi ditemui. Seperti korban persembahan curahan, korban persembahan keselamatan, persembahan ataupun korban pengampunan dosa, penebusan salah dan korban bakaran, serta persembahan korban sajian dan yang lainnya. Tapi semangat persembahan yang ada sekarang ini lebih kepada ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Dan Kristus adalah korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Kita memberikan persembahan bukan lagi supaya salah kita ditebus, atau supaya dosa kita diampuni, atau supaya kita diselamatkan, tapi semata-mata karena rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, karena berkat dan keselamatan yang Ia sediakan buat kita. Persoalannya, sudahkah kita bersyukur dan membawa persembahan terbaik untuk Tuhan? Saya akan menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi. Ada 5 orang jatuh ke dalam sungai. Mereka tidak bisa berenang. Mereka hampir tenggelam dan tidak mungkin bisa selamat kalau tidak ada orang yang menyelamatkannya. Ada seorang laki-laki yang baik hati dan pandai berenang, turun ke sungai menyelamatkan mereka, sehingga selamatlah mereka. Mereka sangat berbahagia karena sudah diselamatkan. Setelah diselamatkan, seorang dari mereka pergi begitu saja dan melupakan perbuatan baik bapak itu. Tetapi seorang lagi berterima kasih kepada bapak itu, tapi tidak berbuat apa-apa. Dia hanya berterima kasih dalam hatinya saja. Seorang lagi berterima kasih kepada bapak itu. Dia datang ke rumah bapak itu keesokan harinya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Dia berkata, "Terima kasih Pak, sudah selamatkan saya. Andaikan Bapak tidak menolong saya, maka matilah saya saat itu juga." Lalu seorang lagi berterima kasih kepada bapak itu. Dia juga datang ke rumah bapak itu dan membawa buah tangan apa adanya. Dia berkata, "Terima kasih Pak, sudah menolong saya.
Ini ada buah tangan untuk Bapak apa adanya. Roti yang saya beli beberapa hari yang lalu tidak habis. Memang belum dibuka, tapi masih baik untuk dimakan. Terimalah pemberian saya. Lalu datanglah yang seorang lagi, mengucapkan terima kasihnya kepada bapak itu. Ia datang ke rumah bapak itu, membawa buah tangan terbaik yang ia punya. Dia berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah menyelamatkan saya. Di sini saya membawa buah tangan terbaik yang kupunya. Akan kuberikan kepada Bapak. Sebagai tanda terima kasihku, terimalah dengan senang hati." Siapakah dari antara mereka yang paling menyenangkan hati Bapak itu? Tentulah orang yang datang menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam dengan buah tangan terbaiknya. Mungkin inilah alasannya ataupun sebabnya kenapa Tuhan Allah mengaturkan bentuk persembahan sedemikian rupa baiknya dalam setiap ritual atau ibadah umatnya. Kalau diperhadapkan dengan kehidupan kita sekarang ini, siapakah kita di antara mereka? Kiranya jangan ada yang mengabaikan atau melupakan kebaikan Tuhan, atau berterima kasih hanya di dalam hati tapi tidak berbuat apa-apa, atau berterima kasih kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, menguraikan kebaikan Tuhan dalam doa dan pujian, tapi enggan memberikan persembahan. Itu pun tidaklah baik. Ada sebagian orang yang berkata begini, Tuhan itu tidak memerlukan pemberian materi. Tuhan itu maha kaya, dia tidak butuh uang kita. Yang penting adalah hati yang tulus ikhlas menyembah kepadanya. Memang benar, ketulusan hati adalah syarat mutlak untuk bersembah kepada Tuhan. Tetapi ketulusan hati tidak bisa menggantikan persembahan. Ketulusan hati dan persembahan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Memberi persembahan tanpa ketulusan hati juga adalah sia-sia. Sebab Allah menolak persembahan orang yang hatinya tidak tulus ikhlas memberi. Membawa persembahan yang kurang baik atau tidak baik kualitasnya, seperti uang yang sudah robek atau uang yang sudah lusuh, yang jika dibelikan pun tidak lagi laku, adalah perbuatan yang salah. Soal berapa jumlahnya, Tuhan punya pertimbangannya sendiri. Tuhan mengenal keberadaan kita. Persembahan miskin, sekalipun sedikit jumlahnya, akan besar nilainya di hadapan Tuhan. Akhirnya, datanglah kepadanya, ucapkanlah syukur dalam doa dan pujian, dan bawalah persembahan terbaik ke rumah Tuhan. Persembahan yang khusus dibuat untuk Tuhan. Itu akan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Kasih dan kebaikan Tuhan Allah tidak bisa kita balas, sebab Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, demi keselamatan jiwa kita. Tapi kita dapat menyenangkan hatinya dengan pujian, syukur, dan persembahan yang terbaik. Dan tentunya dengan tetap berbuat baik, adil, dan benar. Amin.